Pernahkah kamu sadar, satu kata kasar saja bisa bikin harimu hancur? Tapi tunggu dulu, siapa yang benar-benar pegang kendali emosimu? Seringkali kita terperangkap dalam rasa kesal dan amarah, merasa terganggu oleh tingkah laku orang lain. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa emosi kita begitu mudah terombang-ambing hanya gara-gara ucapan atau perbuatan orang lain? Mungkin kita lupa, ketenangan kita seharusnya tidak bergantung pada orang lain. Tak ada yang lebih berkuasa atas perasaan kita selain diri kita sendiri. Kalau kita gali lebih dalam, kita akan temukan satu kebenaran sederhana tapi kuat. Perasaan kita adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Inilah inti ajaran Stoikisme, mengendalikan reaksi kita, bukan apa yang terjadi di luar sana. Hari ini, saya ajak kamu menyelami bagaimana Stoikisme bisa jawab pertanyaan besar. Bagaimana tetap tenang dan bijak saat orang sekitar kita tunjukkan sisi gelapnya? Bagaimana cara kita untuk tidak pernah marah lagi? Dalam perjalanan ini, saya akan bagikan panduan yang bisa ubah cara pandangmu tentang hidup dan hubungan dengan orang lain. Kalau kamu rasa konten ini berharga, berlangganan sekarang. Karena petualangan menuju pemahaman lebih dalam baru saja dimulai. 1. Latih diri untuk tidak bereaksi impulsif. Kita hidup di dunia penuh rangsangan eksternal. Setiap hari ada saja hal yang bisa goyang emosi. Kata-kata kasar, ketidakadilan, atau hal kecil yang nyalain amarah. Kalau nggak hati-hati, kita terseret arus dan bertindak impulsif. Reaksi spontan ini sering bawa penyesalan. Marcus Aurelius ingatkan, kejahatan tidak ada di diri orang lain, tapi di cara kita menafsirkannya. Otak kita terlatih cari pembenaran, cari musuh untuk disalahkan. Padahal, nggak semua situasi butuh reaksi. Stoikisme ajarkan, ambil jeda antara stimulus dan respons. Dalam psikologi, ini disebut self-regulation, kelola emosi sesuai nilai dan tujuan besar kita. Bukti ilmiah tunjukkan, latihan ini kurangi amarah, hilangkan penyesalan, dan ciptakan hidup lebih tenang. Ini butuh kesadaran dan latihan terus-menerus. Prosesnya nggak instan, tapi hasilnya ketenangan sejati. 2. Sadari, kemarahan kita bukan ditentukan orang lain. Apakah kita sering kasih ruang pikiran kita ciptakan reaksi berlebih? Kita anggap orang lain harus sesuai keinginan kita. Kita harap dunia ikuti skenario kita. Tapi, benarkah dunia atau orang lain yang picu perasaan kita? Atau kita sendiri yang menilai dan memaknai situasi? Dunia penuh hal tak terhindarkan, bagian dari rencana alam semesta. Yang bisa kita kendalikan, respons kita. Kita nggak bisa atur apa yang orang katakan atau lakukan, tapi kita bisa pilih cara meresponsnya. Kenyataannya, kita marah bukan karena orang lain, tapi karena harapan nggak realistis. Saat orang nggak penuhi ekspektasi kita terluka. Tapi, kenapa kita taruh harapan itu pada orang lain? Itu cuma beban emosional tak perlu. Dalam psikologi, ada locus of control. Orang dengan locus of control internal sadar, hanya mereka yang putuskan perasaannya, apapun yang terjadi di luar. Stoikisme ajarkan hal sama, pegang kendali atas reaksi kita, jangan jadi korban keadaan. Latihan ini butuh refleksi mendalam. Awalnya susah lepasin kontrol atas perilaku orang lain. Tapi, kebebasan sejati datang saat kita terima. Kita nggak bisa kendalikan dunia luar. Yang kita butuh, kendalikan pikiran dan perasaan kita sendiri. Bayangin, kalau reaksi kita adalah pilihan, dan kita pilih nggak marah, hidup kita bakal seperti apa? Lebih damai, lebih terkendali, lebih kuat hadapi tantangan. Perubahan sejati mulai dari kita. Kita satu-satunya yang bisa putuskan, marah atau tenang. 3. Lepaskan keinginan mengendalikan segalanya. Kita semua pernah alami saat segalanya nggak sesuai harapan. Kita coba paksa situasi, harap orang ikuti pola kita, atau hidup kasih hasil sesuai rencana. Tapi, keinginan kendalikan segalanya cuma ciptakan kecemasan. Stoikisme ajarkan, lepaskan hal di luar kendali kita. Fokus pada pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri. Epictetus bilang, jangan harap sesuatu berjalan sesuai ekspektasimu. Terimalah apa yang datang. Saat seseorang telat, proyek gagal karena faktor tak terduga. Kita merasa kehilangan kendali. Tapi, yang benar-benar bisa kita kendalikan, respons kita. Melepaskan kendali bukan berarti pasrah. Ini buka ruang buat kedamaian. Dalam psikologi,
Ini disebut akseptance. Lihat kenyataan apa adanya, kendalikan reaksi kita. Hidup penuh ketidakpastian. Enggak ada jaminan segalanya sesuai keinginan. Tapi, saat kita lepaskan beban itu, kita bebas. Kita enggak lagi terperangkap frustrasi akibat hal tak terkendali. 4. Berhenti menghakimi orang lain. Kita sering anggap orang lain seharusnya bertindak sesuai harapan kita. Saat enggak sesuai, kita marah, enggak nyaman. Tapi, punyakah kita hak menghakimi? Kita enggak tahu cerita mereka dari sudut pandangnya. Epictetus ajarkan, kita enggak terganggu oleh orang lain, tapi oleh penilaian kita terhadap mereka. Kalau kita berhenti menghakimi, kita buka ruang buat empati. Kita enggak tahu apa yang mereka alami, pikirkan, atau perjuangkan. Menghakimi cuma perburuk keadaan buat kita dan mereka. Dengan non-judgmental awareness, mindfulness tanpa penilaian, kita lihat orang lain lebih terbuka. Contoh, seseorang marah atau kasar. Kita langsung hakim, orang gak sabar. Tapi, mungkin mereka hadapi masalah besar, tertekan, gak tahu ekspresi perasaan lain. Kalau kita lihat dengan empati, kita lebih tenang. Kita terima orang lain dengan kekurangan dan kelebihannya. Berhenti menghakimi bukan cuma bebaskan mereka, tapi juga kita dari beban emosional. Kita jadi lebih damai, hubungan lebih harmonis. 5. Terima ketidaksempurnaan dunia. Dunia ini gak sempurna, dan kita bagian darinya. Kita marah saat harapan gak terpenuhi. Dunia seharusnya berjalan sesuai keinginan kita. Tapi, kenyataan, dunia punya ritme sendiri. Marcus Aurelius bilang, jangan harap dunia jadi seperti yang kamu inginkan. Terimalah apa adanya. Kita frustrasi sama kemacetan, orang gak penuhi ekspektasi, atau rencana berantakan. Tapi, bisa nggak kita kontrol semua itu? Enggak. Yang bisa kita ubah? Cara merespons. Penerimaan bukan menyerah, tapi akui dunia punya ritme sendiri. Kita pilih frustrasi atau damai. Dengan lensa lebih luas, kita lihat orang lain punya perjalanan sendiri. Menerima ketidaksempurnaan dunia dan orang lain bawa ketenangan dalami. Kurangi harapan nggak realistis. Buka ruang buat penerimaan. Saat kita terima dunia apa adanya, kita rasakan kedamaian sejati. 6. Terima kehidupan dengan penuh kesediaan. Hidup uji kita dengan kesulitan, kekecewaan, bahkan putus asa. Kita tolak kenyataan, harap hidup sesuai skenario kita. Tapi, bagaimana kalau kita terima semua dengan lapang dada? Marcus Aurelius ajarkan, terima kehidupan apa adanya, tanpa penolakan. Bukan tentang apa yang kita inginkan terjadi, tapi bagaimana kita respon segala yang datang. Dengan kesediaan, kita lepas kendali berlebih atas hal tak bisa diubah. Kita nggak bisa hapus kesulitan atau sakit, tapi bisa ubah respons kita. Setiap rintangan jadi kesempatan tumbuh. Hidup penuh ketidakpastian. Pekerjaan impian nggak datang, hubungan nggak berkembang. Tapi, dengan kesediaan, kita buka hati buat segala kemungkinan. Menolak kenyataan habiskan energi. Terima kenyataan, buka ruang buat pertumbuhan, kedamaian, ketenangan batin. Kita nggak menyerah, kita maju dengan sikap bijak, tanpa kemarahan atau ketidakpuasan. 7. Temukan kebahagiaan dalam sikap tidak mementingkan diri sendiri. Kemarahan muncul saat dunia nggak sesuai keinginan kita. Kita ingin dihormati, dipahami, segalanya sesuai rencana. Tapi, seberapa sering harapan itu terpenuhi? Epictetus, kalau kamu inginkan sesuatu di luar kendalimu, kamu akan kecewa. Semakin fokus pada apa yang kita inginkan dari dunia, semakin dunia kendalikan emosi kita. Bagaimana kalau kita ubah sudut pandang? Lihat tindakan orang lain bukan serangan pribadi, tapi perjuangan mereka sendiri. Kita nggak bisa kendalikan perilaku orang, tapi bisa pilih bertindak dengan kemurahan hati, kesabaran, pemahaman. Semakin kita nggak mementingkan diri, semakin damai kita rasakan. Penutup, kita sering terjebak emosi negatif, marah, terganggu, tersinggung. Tapi, kebenaran besar, kebahagiaan kita nggak bergantung pada orang lain atau situasi. Kita bisa pilih nggak bereaksi impulsif, lebih sadar, lebih tenang. Kita bisa kendalikan respons, terima ketidaksempurnaan, dan temukan kekuatan dalam ketenangan. Proses ini butuh waktu, latihan, ketekunan.
Mungkin ada kegagalan, tapi setiap langkah kecil adalah kemenangan. Seiring waktu, kita akan rasakan perbedaan. Lebih damai, lebih bijak, lebih kuat. Pertanyaan bukan lagi, bagaimana agar saya tidak marah? Tapi, bagaimana saya pelihara kedamaian dalam hati? Kalau kamu terinspirasi dan ingin lanjutkan perjalanan menuju ketenangan sejati, subscribe sekarang. Kita latih bareng, refleksi bareng, tumbuh bareng. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kedamaian menyertai perjalanan hidupmu.